adkari soba wal masa. Ai hada babu adkari soba wal masa utai iki kubab mertelakan pirang-pirang zikiran isuk lan sore ini penting. Zikir pagi dan zikir sore. Ini Nabi ini kalau pagi ya zikir, sore zikir. Nah kita nggak bisa ngamalin semuanya. Yang penting kita satu amalin. Niat ngikuti kanjeng Nabi, menghidup-hidupkan sunnahnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia bakal bersamaku di dalam surga. Karena itu ditulis baca. Ahroja ngariwatkeun sop Ahmad Imam Ahmad an Abdurrahman bin Ghanam atau Ibnil Ghanam. Qala ngandika sapa Abdurrahman bin Ghanam. Qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa wong iku qala lamun ngucap sapa man atau lamun zikir sapa man. Qabla ayan soripa ing dalam sadurunge yen tabubaran sapa man wa yusnialan apa usnialan apa namanya ngelipat rijlahu ing sikileman min sholatil maghrib saing salat sawise salat maghrib wa subilan salat subuh. Maksudnya begini, siapa yang membaca setelah salat maghrib dan salat subuh posisi kaki masih dalam posisi tahiyat akhir, apa duduk apa tawaruk ya, bukan udah silat, masih tetap kaki begini, masih tetap kaki begini tuh, belum dilipat ya. Jadi dia baca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh posisi kaki dalam keadaan tahiyat duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan ya bacanya. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilallah insyaallah wahdahu halai sujina Allah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Yang lainnya Tuhan-Tuhan salah semuanya. Ya kan? Kristen punya Tuhan, ini punya Tuhan, tapi itu Tuhan batil. Tuhan yang benar itu Allah Subhanahu wa taala. La syarika orang anak kang nyekuton iku maujud lamun Allah. Dan tidak ada yang menyekuti Allah, tidak ada yang membandingi Allah, tidak ada yang tidak ada yang menyekuti Allah. Lalu kedua Gusti Allah al mulku tekraton. Walau kedua Gusti Allah alhamdulillah puji. Kepunyaan Allah semuanya, langit bumi dan semuanya, dan bagi Allah segala pujian. Yuhyi nguripakeun sapa Allah wa yumitulan matiakeun sapa Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Orang minum racun pun kalau belum waktunya mati nggak mati karena yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Bukan racun, kan pedang juga. Gus Dur waktu jadi presiden kata istrinya, Gus, lu kalau kemana-mana tuh dikawal, takut ada orang jahat. Lu kata Gus Dur apa Gus Dur, orang nih kalau belum waktunya mati mau dikeroyok sama orang ribuan pun gak malah mati. Tapi kalau udah waktunya mati kejedot pintu juga mati. Artinya bukan karena orang jahat, bukan karena orang mati itu. Karena itu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang memati. Ya kalau udah waktunya mati sih mungkin ditajong aja mati, makan sate juga mati kalau udah waktunya mati. Makanan di tangga haji makanan tangga haji lebih hidup temannya, hidup temannya. Biadihi iku ana kuasa Allah al khairu kebagusan, semua kebaikan itu ada dalam genggamannya Allah.
Wa ta Gusti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci iku qadirun dat kang maha kuasa dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sabaraha kali macana asra marratin kalon 10 ambalan. Makanya kalau saya sholat maghrib, sholat subuh pasti dibacanya 10 kali. Kan orang umumnya 3 kali ya. Nah ini dalilnya. Siapa yang baca 10 kali habis sholat subuh atau sholat maghrib ya. Ini dalilnya. Ya di apa dicela 3 kali atau 10 kali? 3 kali kan. Nah saya ini dalilnya. Dibaca 10 kali kataba maka mesti atau maka nyatet sapa Allah maring man atau perintah nyatet sapa Allah maring man bikulli wahidatin kalawan saben-saben saambalan asro hasanatin ing 10 pirang-pirang kebagusan. Dan baca 10 kali, dari setiap 1 kali itu ditulis 10 kebaikan. Wa malan ngelebur sapa Allah anu saing man asro sayatin ing 10 pirang-pirang keelean dan dihapus 10 dosanya, 10 kesalahan. Waropalan ngangkat sapa Allah maring man asro dari jatin ing 10 pirang-pirang derajat. Wakanat lan ono lau iku lau kadep wakanat lan ono opo kalimah lo maring man iku hirjan jadi pangreksa min kulli makruhin saking saben-saben perkara kang dan juga itu baca kalimat itu akan dijaga oleh Allah dari segala hal yang tidak kamu sukai. Makanya aman deh insyaallah. Maghrib udah baca 10 kali, subuh baca 10 kali. Kenapa? Allah yang menjaga dari segala yang misalkan ada dicegat yang motor, disenangi apa disengiti? Nah, itu dijaga. Baca 10 kali. Dan bukan saya aja yang baca 10 kali. Bangsa para habaib ini dikiranya itu baca 10 kali. Ini dalilnya nih. Wahirjan lan diraksa iku wahirjan lan iku diraksa minasyaitonir saking setan ararojimi kang den ranjang juga dijaga daripada setan. Walam yahulan ora manggon opo adzan budosa bener ya? Hah? Bener. Ayudrikahu yen tanemu opo dan wingman illa syirka anginnya kutuakan Allah dan itu dosa-dosa ini bakal diampuni oleh Allah. Baca itu ya, kecuali syirik ya harus sadat dulu lagi. Wa kana lan ana sapa man iku min afdholinas nih lihatin utamanya dan ana sapa man iku min afdholinas dan dia termasuk lebih utamanya manusia. Makanya saya no baca apa nih amalan penggawene jadi perbuatannya termasuk dia abdulina illa rajulan angin wong lanang yabduluhu kang utamakan sapa Allahu ingman ya kula ngucap sapa rajul abdul yang perkara kang lebih utama mimma sing barang kala kang ngucap semua kecuali orang yang diutamakan oleh Allah mungkin dia mengucapkan zikiran atau bacaan yang lebih utama dari itu. Makanya ini bacaan hebat luar biasa. Baca habis maghrib 10 kali, habis subuh 10 kali. Itu dalam riwayat yang lain itu diamankan dari segala bala. Segala bala tabrakan, apa itu segala bala. Baca 10 kali. Jadi baca habis maghrib dijaga sampai subuh, baca subuh dijaga sampai maghrib. Ada yang misalkan udah baca ini udah aman balik seorang kecela udah ya kamu akhirnya semua akasian bisa ya Ji apalah bakasian Ji mau akasian hawana wani banyak wajah dalam nambah sopan Nasai Imam Nasai menambahkan Imam Nasai dari hadis di atas itu mantai sepong itu kalau mengucap sopan hunna ing kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir min sholatil asri saking sampai sholat asar. Ada lagi tambahan
setelah sholat asar. Makanya kalau Imam Al-Haddadi dalam kitab Sulul Mawanah, jadi baca 10 kali nih subuh, asar, maghrib. Karena di sini ada hadis, kalau tadi hadis pertama subuh sama maghrib doang. Dan ada hadis riwayat Imam Nasai ditambahkan sholat asar. Biasanya ulama yang ihtiyat itu mesti digabung. Jadi dua-duanya hadis dipakai gitu loh. Ya kita mau maksudnya pakai salah satu bukan berarti kita membuang yang lainnya, enggak, maksudnya gitu. Biasanya kalau ulama-ulama itu tiga-tiganya pak. Tia maka denwehi sopoman misla dzalika ing padana mekon-mekono kata Allah kasih sebagaimana tadi di atas itu. Ditulis oleh Allah satu bacanya 10 kebaikan. Dihapus 10 dosanya kesalahannya. Dan diangkat oleh Allah 10 derajatnya. Dan kalimat itu akan menjadi penjaga dari segala yang kita benci. Dan menjadi penjaga daripada setan dan seterusnya. Wa Ahmadu lan ngarep sapa Ahmadu Imam Ahmad. Wal Bukhari lan Imam Bukhari. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya. Sayyidul istighfar utawi gustina istighfar. Pimpinannya istighfar. Di istighfar ini ada pemimpinnya. Ini sih pada ini saya dulu istighfar. Iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah ini namanya Sayyidul Istighfar ya. Allahumma ya Allah anta Tuhan iku rabbi pangeran isun. Engkau ya Allah adalah Tuhanku. Nah, kenapa kau enggak Tuhan gitu? Tuhan itu benar-benar merasa lebih dekat. Kayak kalau kita anak nih bilang ke bapaknya misalkan lagi apa punya perasaan itu adalah ayahku kan. Beda di hatinya ya kan, itu adalah ayahku atau itu adalah abiku. La ilaha illa anta la ilaha orang anak pangeran kakak disembah ku bojo ila antang Tuhan dan tidak ada yang benar disembah kecuali Engkau ya Holak tani dan dia Tuhan ingsun. Engkau yang menciptakan aku. Kita mengakui sesadar-sadarnya Engkau ya Allah yang telah menciptakan aku. Wa ana ingsun iku abduka kaula Tuhan dan aku ini hamba. Yang namanya hamba itu ya siap diperintah. Siap diperintah apapun oleh majikan. Sebaik-baik hamba itu kan hamba yang nur. Wa ana ingsun iku ala adika tapi ngatas janji Tuhan. Wa wa'dika sama lan tegese janji Tuhan mastata'tu ing dalam selagi naik kuasa pengisun dan aku akan tetap memegang janjimu selama aku mampu. Janji piye jadi taat, janji untuk bertakwa, janji untuk beriman. A'udzu nyun kabar sapa ingsun bikala Tuhan ming sararima saking elene barang atau pejatannya suatu sonatu kang agawe sapa ingsun dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kejahatan sesuatu yang aku ciptakan. Abu balik sapa ingsun lakaman Tuhan bini mati kalawan nikmat Tuhan aku kembali kepadamu dengan membawa nikmat dari Engkau. Nikmat dari Engkau alai ngatas ingsun. Wa abulan balik sapa ingsun bidzambi kalawan gawa dosa ingsun faghfir li maka muga-muga ngampura Tuhan li maring ingsun dan aku kembali kepada Engkau membawa dosa maka ampunilah dosa. Fa innahu maka semek lakuan iku layak guru ora anak kang bisa ngampura adzunu beng pirang-pirang dosa sapa ila anta angin Tuhan karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau Allah. Nah dah sampai situ saya dulu istighfar. Mantu sapa wong iku kala mengucap sepuman.
ha ing saidul istighfar minan nahari saking waktu awan siang. Baca dari subuh. Ya, kalau baca di subuh waktu siapa yang membaca saidul istighfar itu di pagi hari mungkinan hale wong kang yakinaken dengan penuh keyakinan. Baca itu dengan penuh keyakinan. Biya kalawan saidul istighfar. Pamata maka mati sapa man min yaumi sangine man qabla ayyum sia. Ing dalam sadurunge yen taman sora sapa man bahwa mang teman iku min ahlul jannah saking penduduk surga. Sebelum sore meninggal, pagi baca itu dengan penuh keyakinan. Sebelum sore dia meninggal, maka dia termasuk ahli surga. Makanya nikmat misalnya kita mau beramal udah tahu ilmu itu amal ini dibaca sekali doang, baca sekali. Karena kalau yakin udah yakin itu sekali aja udah cukup orang yakin, iya kan? Kalau tambah-tambah kayak was-was gitu sekali udah pede aja deh orang nabi yang ngasih tahu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Menalil jannah. Wa man tasawwa kala mengucap sawengan ha ing saidul istighfar minal laili sang waktu bengi di waktu malam. Wa walitu man iku mungkin kang yakinaken biha waktu malam ini kalau mau baca habis maghrib atau habis asar ya. Iku mungkin kang yakinaken biha kalawan saidul istighfar. Pamata maka mati sapa man qabla yusbiha indem sadurunge eta manjing waktu isuk sapa man. Bahwa mangkuteman iku min alil jannah saking penduduk surga. Dia baca bis asar misalkan atau habis maghrib ya. Kemudian sebelum pagi meninggal dunia, maka dia min alil jannah. Berarti kalau udah baca pagi dan sore, ya udah aman deh, udah. Baca. Allahumma anta rabbi la ilaha la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada apa akan sampai 5 menit apa? Tapi hasilnya luar biasa. Apa Umi kasih tahu kan biar ketemu lagi ya. Di dunia kita bersama, di akhirat kita bersama. Orang kalau udah cinta kan gitu jadi. Wa Abu Dawud lan ngaranna sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud At-Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Karena ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngandika sapa kanjeng Nabi, "Idza asbaha." Ini Nabi ing dalam nalikane manjing waktu isu coba kanjeng Nabi baca doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Nabi baca pagi hari baca jadikan uridan pagi-pagi gitu. Allahumma ya Allah bika kalawan Tuhan dengan pertolonganmu ya Allah asbahna manjing waktu isu seperti itu. Kita kan masih bisa hidup, masih bisa menikmati pagi hari itu dengan pertolongan. Tanpa pertolongan Allah ya udah hancur gitu. Hancur. Wa bika lan kalawan pitulung panjenengan amsena manjing waktu sore sopo kita dan dengan pertolongan ya Allah kami hidup di sore hari. Aman. Wa bika lan kalawan panjenengan dengan pertolongan ahya urip sapa kita dan dengan pertolonganmu aku hidup. Wa bika lan kalawan pitulung panjenengan namutu mati sapa ingsun dan dengan Allah kita mati. Loh, mati itu satu kemuliaan ketika kita mati dalam ketakwaan. Itu kemuliaan, bukan mati penghinaan. Kalau kita dalam maksiat mati ya. Makanya kenapa itu Nabi Yahya penggalan itu kemuliaan. Nabi Zakaria digergaji itu kemuliaan. Sayyidina Ali tombak orang gimana solehnya ya kan itu semua kemuliaan. Jadi kalau bagi orang beriman nih udah semuanya kemuliaan. Bukan berarti kalau hidup jagoan mati elehan itu bukan bocah yang berpikir begitu, bocil.
Wa ilaika lan maring panjenengan al-masiru tawi ngon balik, dan kepada engkau ya Allah tempat kembali. Untuk apa kita kembali pada Allah? Untuk kita dimintai pertanggungjawaban waktu kita hidup di atas ini. Wa Ibnu Sunni lan ngariwatin sapa Imam Ibnu Sunni kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah taman istri Fatimah. Nih, Nabi berwasiat berkata kepada putrinya. Ini kan berarti tapi untuk kita urinnya dikiranya untuk kita. Biasanya kan pasti untuk istimewa. Kayak misalkan Pak Haji berpesan sama anak, pasti ini pesan istimewa. Si anaknya ada yang nggak dikasih tahu pesannya, ya kan? Karena yang terhebat. Radhiyallahu anha ma utai opo katakannya Nabi iku yam nau nyegah opo maki ing sira wadon Fatimah Siti Fatimah antasmia ing nyenta antasmaiya gitu ya antasmai nyentang rungu panjenengan enta ing nyentang rungu sapa sira Fatimah maing barang usiki kang wasiat ingsun kang wasiat sapa ingsun ke ing sira bi kalon ma katakannya Nabi kepada putrinya, apa yang mencegahmu mendengarkan aku dari apa yang aku pesankan kepada. Artinya katakannya Nabi, ya dengerin sungguh-sungguh, ini wasiatku kepadamu. Nabi kepada putri. Katakannya Nabi Pak, takuli ngucapa sesira wadon ida asbahti ing dalam nalikane manjing waktu isuk sapa sira. Wa idza amsaitilan ing dalam nalikane manjing waktu sore sira. Kalau kamu di pagi hari dan ketika kamu di sore hari baca nih ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis aslih lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wasiatnya Kanjeng Nabi kepada putrinya apa agar putrinya baca di pagi hari dan sore hari. Begini kalau apa ilmu agama nih ya, misalkan Nabi ini berwasiat kepada putrinya, itu sebenarnya buat kita karena dalam kaidahnya apa melihat kepada umumnya lafaz bukan melihat kepada sebab. An-nadar ila umumil lafzi la ila sabab. Jadi yang menjadi kaidahnya melihat umumnya lafaz bukan melihat sebab bicaranya kan pada Siti Fatimah. Bukan berarti oh ini buat Siti Fatimah, kita enggak buat kita karena melihat umumnya lafaz itu. Kayak misalnya Nabi berwasiat kepada Ibnu Umar atau kepada Abidar, ya Abidar apa kul inda duburi kulli sholah, apabila kamu setelah sholat 5 waktu baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun Nabi bilangnya kepada Abi Dzar sama, walaupun Nabi pesannya kepada putrinya kalau melihat, tapi kita melihat umumnya lafaz ini lafaz buat kita. Jangan itu Nabi buat Siti Fatimah kok aku nggak diwasiatin, namanya bodoh kalau gitu. Ya Hayyu, hei dat kang maha sugeng, Allah yang maha hidup. Orang Jawa ini banyak namanya sugeng. Banyak sugeng ini, sugeng rawuh, sugeng riyadi, sugeng iya kan. Si sugeng banyak karena hidup. Belum ada orang namanya siapa Al-Maut, Muhammad Al-Maut. Saya belum pernah dengar deh. Takut jadinya. Mana ada dengar deh. Hah? Siapa Muhammad Al-Maut? Ya Hayy ya Qayyum, zat kang maha jumenengi, yang maha berdiri sendiri. Allah ini nggak butuh kepada siapapun. Jangan dikira Allah butuh sama kita. Allah butuh soalnya nggak butuh apa-apa. Kita yang butuh kepada Allah. Kalau kita nih nggak butuh sama yang lain. Sehebat apapun kita nih makhluk sosial, mesti butuh kepada yang lain.
baju yang kita pakai itu siapa emang yang jahitnya, yang bikin bahannya ini atur semua ini semua. Birahmatika kalau rahmat Tuhan astagisu nyuwun pitulung sapa ingsun ya Allah ya Hayyu Qayyum dengan rahmatmu aku memohon pertolong. Makanya itu doanya begitu, kalau minta itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Di akhir kelasnya ada kisah, ada orang nih kena penyakit sakit kencing ya, apa sakit kencing udah begitu kencingnya itu terus menerus, udah sakit dan sampai dia bikin apa tuh, bikin lubang depan rumah. Kalau dulu kan kayak sekarang ada WC di dalam rumah ya, ada kencing terus udah kencingnya sakit. Dia nih kalau doa ya Allah berilah aku kesabaran dalam penyakit ini. Gurunya dengar, kata gurunya kamu jangan doa begitu. Kenapa? Karena menahan pahitnya kesabaran itu sangat berat, belum tentu kuat. Tapi ya Allah dengan rahmat, kita minta dengan rahmatnya, dengan kasih sayangmu, kalau bahasanya dengan sayangmu berikanlah aku kesembuhan. Khawatirnya kalau kita minta dikuatkan kesabaran, iya kalau sabar. Kalau nggak sabar, dosa iya, penyakit pahala hilang, pahala itu Imam Syafi'i ini radhiyallahu anhu, beliau ini penyakitnya ambeien. Karena kan orang banyak duduk tuh, penyakit kiai itu ambeien, supir kiai sama kalau loba duduk sampai nih lagi ngaji nih sampai keluar darah. Imam Syafi'i menikmati Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya Allah kalau dalam penyakitku ini ada ridhomu, tambahkan. Itu orang-orang hebat, tambahkanlah kata. Ya kalau enggak sembuhkan. Kata gurunya, wahai Syafi'i jangan begitu doanya. Karena ahlil bala itu bukan kita, ahlil bala itu adalah para nabi. Para nabi ahlil bala, para rasul. Khawatir, kenapa gurunya mengatakan begitu, jangan begitu. Khawatir tidak kuat. Banyak orang nih, orang diuji dengan penyakit yang berat nih, sampai dia nih nantang Tuhan, baik, sampai nggak percaya adanya Tuhan, khawatir. Kelas-kelas kita maksudnya ya, untuk kelas-kelas kita mau mintalah dengan kasih sayang. Pak asli lisa nih, Pak asli maka muga-muga Pak asli maka muga-muga bagusaken Tuhan limaring isun sakni ing tingkah isun kulau yusikabna sakni, ya Allah perbaikilah keadaanku semuanya. Minta paling nikmat itu kan keadaannya dalam keadaan baik. Kata menjomblo pun kalau dalam keadaan baik ya nikmat-nikmat. Kalau dalam keadaan gundah gulana, mata sulit terpejam, nah itu sabun olok misalkan, nah itu yang masalah. Tapi kalau keadaannya baik ya aman-aman. Wala takilni lan ampun nanggungaken tuane ingsun ila nafsi maring awak ingsun. Perpat ainin kalau sakedep mata, ya Allah jangan kau tanggungkan masalah ini kepada diriku walaupun sekejap. Jadi pengen ditanggung, dijaga, selalu dapat bantuan pertolongan. Kalau kita sendiri belum tentu kuat, tapi dengan bantuan dan pertolongan Allah kita kuat. Wa Abu Dawud lan ngariwayatin sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Daukane Nabi das bahain dalam nalikane manjing waktu isuk. Sapa dukum salah sai surah kabeh. Fal yakul maka becik ngucap sapa asbahna wa asbal maliku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadal yaumi fatahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu
wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ya Allah, asbahna manjing waktu isuk sapa ingsun. Wa asbahalan dadi sopal maliku insyaallah kang mangraton. Kelir. Wa asbalan dadi opal mulku keraton. Iku lillahi kadu Allah. Semua kekuasaan, semua istana itu kepunyaan Allah. Rabbil alamina kang mangranan sakabeh alam. Allahumma ya Allah, ini satna ingsun. Iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan khairu hadzal yaumi ing leuwih bagus saikilah dina ya Allah. Aku memohon kepada Engkau hari ini adalah hari yang terbaik. Besoknya gitu lagi. Minta selalu hari yang terbaik. Usaha ya laris manis Tanjung Kimpul misalkan ya, ini berkah gitu. Fathahu rupane kebukane alyam kemenangannya, wana sorohulan pitulunge hajal yom pertolongannya. Ada hal yang sulit nggak lama langsung dapat pertolongan misalnya. Ada ya hal yang membuat kita takut dapat pertolongan. Wa nurahulan cahayane hajal yom, wa barokatulan barokai hajal yom, wa hudahulan pituduhe hadal yaum, wa udzulan nyun kaborek sapa ingsun bika kalon pitulung Tuhan min syarrima saking elene barang dari kejahatan sesuatu ping dalam hadal yaum. Ya Allah, lindungi kami, jaga kami dari kejahatan yang ada pada hari ini. Wa syarrima qablau lan elene barang qablau kang nom sadurunge hadal yaum. Wa syarri malan elene barang badu kang susah hadal yaum, minta dilindungi kejahatan hari ini, sebelum hari ini dan sesudah hari ini. Suma idza amsanoli nalikane manjing waktu sore, tadi kan baca pagi hari ya. Suma amsanoli dalam nalikane manjing waktu sore sopahat pal yakul maka becik ngucap sopahat misal dalking pada kono sama. Allahumma amsayna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum fatahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudah dan seterusnya. Wa Abu Daud lan ngariwatkeun sapa Abu Daud Imam Abu Daud dakhala manjing masuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam suwiji dina al masjid ing masjid. Pada suatu hari Nabi masuk ke dalam masjid, bukan pas waktu sholat, ya Masjid Nabawi itu. Paidan makaнаlikane dakhala ketika Nabi masuk masjid, wa tekanya Nabi kubirojulin tetemukan wong lanang minal ansori saing sahabat Ansor. Nabi melihat di masjid ini ada laki-laki dari sahabat Ansor, muka kusut gitu ya, lagi bingung aja di masjid. Mungkin nyarande, mukanya udah kusut, udah bingung. Kemudian apa? Yuqalu dan ucap lama dengan rajul sopo Abu Umamah, laki-laki yang lagi termenung di masjid ini namanya Abu Umamah. Termenung, asa jauh paninengan gitu deh. Hidup segan mati tak mau, hidup dengan semangat. Beda jeung Mang Ade mah semangat hidup merdeka pas 17 Agustus dia merdeka. Luar biasa deh. Ini enggak, kalau ini udah enggak ada semangat termenung gitu ya. Namanya Abu Umamah. Pakola maka ngadika sunganya Nabi, ya Aba Umamah, hai Abu Umamah, ma utai opo kuli kadu ingsun aroka ningali sapa ing ka sira jalisana kang nunggu figur waktu salat ing dalam liyane waktu salat. Kata kanjeng Nabi, ya Abu Umamah, tumben-tumbenan kamu kok duduk di masjid padahal bukan di waktu salat. Pokoknya kalau udah duduk di masjid bukan waktu salat udah mencurigakan. Apa tumben-tumbenan? Orang biasa salat juga udah komat baru datang. Ini bukan di waktu salat, termenung di masjid. Ya alasannya kita itikaf apa ya? Ini kok tumben ada apa?
Kemudian qala ngandika sapa Abi Umamah. Ya Nabi, saya duduk di masjid humumun, bingung, prihatin, sedih, susah, humumun, pirang-pirang prihatin, lajimat kang tetep apa humni ing ingsun, waduyununan pirang-pirang utang ya Rasulullah, aku ini lagi bingung ya Rasul, aku lagi dililit utang gede, pemasukan nggak ada, kita tagih wae, kita nggak ada pemasukan, bingung kan? Ya udah, untung sahabat lagi bingung gitu, banyak utang, duduknya di masjid. Coba kalau bangsa gitu di pinggir kali, ini bahaya kan? Ya deh, utang gede ditatagi we nongkrong pinggir kali. Dan jorongkan saeutik di dari lain wae rajiun. Nongkrong deket rel kereta, bahaya. Ini aman, duduk di mesti bakal ketemu Kanjeng Nabi. Kenapa kamu tumen-tumenan kok duduk di masjid termenung begitu? Kata Abi Umamah, ya Nabi saya lagi bingung, lagi sempet, lagi sedih. Kenapa aku terlilit hutang? Ya Rasulullah. Kola ngandika sukanya Nabi. Nabi ini selalu memberikan solusi. Maka katakannya Nabi, apala u'allimuka, maka anata mulang sapa ingsun, maka anata orang mulang sapa ingsun ka ing sira kalaman ing perkataan idza qulta dalika ngucap sapa surun kalam adhaba maka ngilangan sapa Allah hambaka ing sumpek sira wa qada lan nyauri sapa Allah angka sira dena kaing utang sira. Katakan Nabi, ya Aba Umamah, maukah engkau aku ajarkan perkataan yang kalau kamu ucapkan Allah akan menghilangkan kesumpekan kamu, kesedihan kamu, kebingungan kamu, dan Allah akan lunasi hutang-hutang. Ya, orang lagi bayar hutang ditawarin begitu ya pasti mau jawabannya, ya kan? Kamu nggak mau. Kultu ngucap sama ingsun, bala ya Rasul, iya ya Rasul, aku mau gitu kata Abi Umamah. Maka ya penting ajarkan zaman di Indonesia ini banyak orang masalahnya utang. Iya kan? Iya. Mungkin 80% masalah bangsa Indonesia ini utang. Ada yang masalah perjodohan, percintaan, tapi nilainya sedikit, ya kan? Kalau pada utang lo pada cewek tuh, makanya ini penting, ajarkan lo. Ada masalah yang lain paling berapa persen. Kola ngandika semuanya Nabi, katakan Nabi, kul katakanlah katanya Nabi, ucapkan, ida asbahta, ini dalam menalikannya maju waktu isuk sampai surah wa ida amsaita lan indel nalikane maji waktu sore sampai sore. Maksudnya baca habis subuh sama habis asar. Ya. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal aji wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, ini satu ingsun iku a'udzu nyuwun kabaurek sesapa ingsun ka bika kalon pitulunge panjenengan. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan pertolongan Engkau minal hammi saking sumpah nih, walaupun duit banyak tetap hidup gak enak, tidur nggak bisa tidur, makanan banyak pun nggak ini, sumpah. Wal huznilan susah, apalagi susah, sedih, dikit-dikit bawahnya pengen nangis aja. Beda sama adik bawahnya pengen senyum aja, bawahnya sedih aja gitu. Itu bahaya loh, orang terlalu sedih nih bahaya, setan masuk. Wa a'udzubika lan nyun pitulung sapa ingsun bika kalawan atau nyun kabar sapa ingsun bika kalawan pitulung Tuhan minal aji saking apes wal kaslan males. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan pertolonganmu daripada sifat lemah. Obat apa? Ya udah, ini itu nggak bisa melakukan itu, lemah, merasa lemah, merasa apa? Bukan optimis apa? Balikannya? Pesimis. Atau juga males. Segoler, nyapu males, ngepel masuk, nah itu bahaya.
Orang malas ini akan terhalang untuk mendapatkan apa-apa. Malas. Ini penyakit. Ini semua yang disebut Nabi tadi ini penyakit bahaya-bahaya semuanya. Sumpah bahaya, bisa orang kriminal, semacam-macam. Sedih aja bahaya juga. Malas, lemah. Wa'udzu bika lanjun kabar sapa ingsun bikal pitulung Tuhan minal jubni saking penyakit jereh, penakut. Ini penakut. Bahaya. Mau melangkah ini itu takut, coba diwang-wang aja mau usaha nih sampai nggak jadi lagi, ngutang aja terus. Itu penakut. Mau ke kamar mandi juga takut. Jangan, Allah paling benci sama orang yang penakut. Wal buhlilan medit, terus medit tuh bahaya. Itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi nih, inna aqdolida al-buhlu, paling susah obatnya, penyakit yang paling susah obatnya adalah medit. Coba mau dibawa ke dokter mana? Kalau udah medit, apalagi medit bawaan lahir, udah susah obatnya. Mau dibawa kemana tuh? Klinik mana yang sanggup ngobati? Rumah sakit mana? Nggak ada. Orang medit nih bawanya sama orang curiga aja, ya kan? Ada teman datang, dah paling pinjam duit itu dihardeng, ya kan begitu. Pinjam duit di jalan aja, susah. Orang medit jauh dari segala kebaikan, makanya minta dilindungi supaya jangan medit. Wa'udzu bika lanjun kabar supaya ingsun bika Tuhan min gola batiden, saking ngelidihe utang. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada terlilit hutang. Asetnya cuman 100.000, utangnya miliaran, mau gimana? Ya. Mau jual jantung masih punya utang, jual ginjal juga. Mau jual apa lagi? Jual ginjal masih gak ketutup utang. Padahal perutnya manusia segini. Sejengkal juga enggak. Itu ada usus, ada macam-macam. Kok bisa dahar sepiring juga kenyang, utang sampai miliaran. Buat itu duit segitu banyak. Makanya berlindung pada Allah daripada dilit wakoh rijal lan panjerenge pirang-pirang lanang, maksudnya intimidasi manusia. Mau orang miskinnya kan udah miskin, bodoh udah mes katincak kan pan ya. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakul tuh maka ngucap sama ingsun. Kola ngandika sapa Abu Mamah. Atau Abu Mamah setelah Nabi ajarkan ini aku amalkan. Pakul tuh maka ngucap sama ingsun aku amalkan. Padhaba maka ngilakan sapa Allah. Sapa Allah telah hami ing sumpek ingsun. Wa qadala nyauri sapa Allah. Andeni sangki ani sing ingsun dening utang ingsun. Maka setelah Nabi ajarkan itu aku baca, enggak berhenti aku selalu baca itu. Maka setelah aku membaca itu, Allah hilangkan kesumpekanku dan Allah lunaskan hutangku. Ya kita kasih jalan solusi, punya pekerjaan, punya ini sehingga bisa ngelunasi hutang. Itu orang sekarang dikasih amalan loh, padahal dari Nabi. Apa iya ini manjur apa enggak lu? Kita nggak punya keyakinan. Dianggapnya Allah nih nggak bisa mungkin lunasi hutang. Lu kecil. Bagi Allah ngasih misalkan Mang Ade jadi direktur langsung gampang ya Allah. Udah deh capek ngaduk wae pajian gitu. Beranu daekeun ya tukang ngaduk mah. Lalu diberhentikan jadi manajer kecil ya Allah. Wabnu Sunni lan ngariwayatkeun sapa Imam Ibnu Sunni. Ja'at teka sapa rajulun nong lanang ila Abi Darda maring Abu Darda. Ada seorang lari-lari datang kepada sahabat Abu Darda. Pakola maka ngucap sapa rajul, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qadih taroko teman-teman kobong opo baituka umah panjenengan. Dia lari datang Abu Darda. Wahai Abu Darda, rumahmu kebakaran. Nggak mungkin kan orang mengkabarkan rumahnya kebakaran nyantai jalannya, kalau mungkin ya pasti biasanya cepat, paling nggak lari deh. Wahai Abu Darda, rumahmu kebakaran, kata laki-laki. Ini baca ini maju loh, saya amalkan dari dulu ngaji sampai sekarang. Lanjut baca nanti amal baca. Kemudian Pakola maka ngandika sapa Abu Darda,
mahtaroko ora kobong opo bet lam yakun ora ana sapa Gusti Allah layap alu iku layap alu yakti agawe sop layap alu yakti agawe sop Allah dan kem kono-kono haroko bi kalimatin sebab pirang-pirang kalimat sami tukang midangan sapa ingsun unai kalimat min Rasulillah sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih liatin para sahabat keyakinannya dengan kalimat-kalimat itu. Kata Abu Darda, nggak mungkin rumahku kebakaran, nggak mungkin. Allah nggak mungkin membakar rumahku karena aku udah diajarkan beberapa kalimat, aku mendengar beberapa kalimat daripada Rasulullah. Gitu. Artinya kan kelihatan begitu dikasih bacaan nih, rumahku udah nangis udah. Nah itu berarti keyakinannya kurang. Kalau sahabat enggak, dia lah yakin. Kata dia nggak mungkin rumahku kebakaran. Akhirnya apa? Mantoy sapa wong nih Nabi bersabda gini. Mantoy sapa wong iku kala mengucap sapa manha ing kalimat awwalan harihi ing dalam kawitane rinone man. Siapa yang membaca kalimat-kalimat ini di permulaan harinya di subuh lam tusib maka ora bakal mikenane ing man apa musibatun musibah hatta yumsia sehingga manjing sore semua dia tidak akan tertimpa musibah sampai sore. Kebakaran musibah apa bukan? Musibah kebakaran, ketabrak, banjir. Paling kita punya toko baca ini. Mungkin yang lain kena kebakaran tapi insya Allah toko kita enggak. Kemudian waman teh sapa wong iku kala mengucap sapa man haing kalimat akhiran nahar di akhir siang lam tusib maka ora bakal mikenane ing man apa musibatun musibah hatta yusbiha sehingga manjing waktu isuk sapa man. Artinya kalau baca di pagi hari dan di sore hari insya Allah siang malam tidak akan tertimpa musibah, aman. Allahumma dibacana Allahumma rupane Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allah kan wa malam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini baca. Itu rumah kiri kanannya Abu Darda habis terbakar. Cuma rumahnya Abu Darda. Bayangin kiri kanannya. Padahal kan mestinya habis juga. Ya kan? Karena bacaan berkah bacaan itu. Dan ini saya lihatin diamalkan oleh para ulama baik para kiai maupun para habaib. Baca tulis pagi di subuh baca sekali-kali aja orang baca tapi rutin tiap hari baca. Allahumma ya Allah antau te Tuhan iku Rabbi pangeran ingsun ya Allah engkau adalah Tuhanku la ilaha orang pangeran kahang disembah iku mawjud illa anta Tuhan tidak ada yang benar disembah kecuali engkau yang lain Tuhan palsu semuanya. Alaika ingat sepanjenengan tawakkaltu pasrah sopo ingsun atasmu atau kepada engkau ya Allah aku berserah. Wa antau te Tuhan iku rabbul arsyil azim iku rabbul arsy kang mangeranan aras ala azimi kang agung dan engkau ya Allah yang mengatur aras yang sangat besar. Mau te barang sakang kersaken sapa Gusti Allah iku kana ana apa mah. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa mau te barang lam yasa kang orang ngerasakan sapa Allah lam yakun maka ora ana apa mah. Apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti terjadi. La haula ora ana sumingir saking maksiat kumujud. Wala kuatan orang ada kekuatan ngelakoni itu hati kumujud illa billahi angin kalon pitulung Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi tur kang maha agung. Aku nih gak punya daya gak punya upaya berbuat baik karena
pertolongan Allah, terhindar daripada musibah kejahatan juga bukan kekuatan kita tapi itu pertolongan Allah, kekuatan. Alamu ngawuri sapa ingsun dan aku tahu anna Allah subhanahu ala kulli syai'in ingat saban-saban suci ku qadirun dat kang maha kuasa, dan aku tahu, aku yakin sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Balik ya Allah kayak kecil yang lain terbakar punya kamu nggak terbakar, atau mungkin dengan barokahnya kamu baca yang lain pun nggak terbakar. Wa anna Allah la sebagai Allah iku qad ahata teman-teman kalian putih Allah ikuli syai'in kalau saban-saban suci apane ilman ilmune, dan sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu terliput dengan ilmunya, atau segala sesuatu itu terliputi dengan ilmu. Artinya nggak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu. Semua yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi, yang ada dimanapun semuanya terliput Allah. Allahumma ya Allah, ini satu ingsun iku a'udzu nyuwun kabar sapa ingsun bika kan tulung Tuhan min syarri nafsangi elene nafsu ingsun. Ya Allah, aku berlindung dengan pertolonganmu dari kejahatannya nafsuku. Nafsu kita kan jahat tuh. Inna nafsala ammaratun bisu, nafsu ini selalu mengajak berbuat jahat. Wa min syarri kulli dabatinan saking elene saben-saben hewan tunggangan. Antau teh Tuhan iku ahidun dat kang yang nguasani binasiati akan embun-embunane dabah, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatannya setiap binatang. Dan Engkau yang memegang kendalinya itu binatang. Ya tetap Allah yang mengendalikan binatang. Mau binatang yang galak, mau yang ini, Allah yang pegang kendalinya. Inna rabbi satu menepangkan ingsun iku ala siratin natapi ngatasé dalan mustaqimin kang jejeg. Itu dalam riwayat yang lain nih, di kitab yang lain nih, itu rumahnya tetangganya rumah Abu Darda terbakar semuanya. Cuman dia dilihat tuh iya bener. Karena Abu Darda datang penasaran karena udah yakin rumahku nggak akan terbakar. Karena aku udah baca kalimat itu dan aku mendengar dari kanjeng. Dilihat toko yang lain kebakar, cuma tokonya dia. Yang penting baca. Juga bukan hanya dari kebakaran, maksudnya diselamatkan dari segala musibah. Wa akhrajahu min tariqin akhara annahu takarrara majrajun ilaih. Nih, tanggung. Wa rajal ngariwayatkeun sopo Imam Ibnu Sunni, ya Imam Ibnu Sunni ya benar. Hu ing hadis min tariqin sang riwayat akhara kang meneh. Anu sampe kelakuan iku takaroro bulan balen. Opo maju rajulin tekan wong lanang ila maring Abu Darda. Ini dalam riwayat yang lain ini yang ngasih tahu rumah Abu Darda kebakaran datang bolak-balik karena Abu Darda santai aja dibilang ini. Abu Darda rumahmu kebakaran, santai aja di. Kebakaran itu liatin asap. Abu Darda santai aja. Kenapa? Karena udah diajarkan kalimat itu. Sampai datang lagi. Abu Darda, wah Abu Darda makam kebakaran. Santai. Sampai berulang-ulang dia datang kepada Abu Darda ngasih tahu. Karena Abu Darda santai. Gitu deh, ada sebenarnya. Pak KDL soalnya. Itu rumahnya kebakaran, santai aja. Udah deh kopi deh, gitu deh. Orang sampai kesel mungkin ada, ya kan? Dia undur deh. Kenapa? Yakin. Saya udah ngaji di kitab Lisanul Iman. Gitu deh. Ya aku ngucap sama rojul, nih ngucap gini yang ngasih tahu. Adrik nyusulana sapa sira darokaing umasira. Qadih tarokat teman-teman kobong opo dare Abu Darda tuh lihat rumahmu loh. Rumahmu kebakaran. Abu Darda sama-sama. Rumahmu kebakaran, datang lagi. Lihat rumah. Wa te Abu Darda iku yaqulu ngandika sapa Darda mah tarokat. Orang kobong opodar, Abu Darda tetap santai. Kata Abu Darda, rumahku tidak akan kebakaran. Rumahku enggak kebakar. Kenapa? Li ani kana sama ingsun iku sami tumidangan sapa ingsun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar dari Rasulullah ya kulo hal yang ngandikaken kanjeng Nabi. Mantai sapa wong iku kalau ngucap sapa man hina yusbihu. Indal malaikat manjing waktu isuk sapa man hadil kalimati ing ikilah pirang-pirang kalimat. Lam tusib maka orang bakal mikirna iman binafsi nun okeman wala alan orang keluargane man wala malilan orang bandane man opo seun siji jakrukang sengit sapa ono ise. Karena kata Abu Darda, aku mendengar dari Rasulullah, Rasul bersabda, siapa yang di pagi hari membaca beberapa kalimat ini tidak akan tertimpa kepada dirinya, kepada keluarganya, sama keluarganya gitu, kepada hartanya sesuatu yang dibenci, kebakaran, kecolongan, apalagi lah perubuhan atau apa aja musuh. Ini bukan hanya kita, Ipan baca itu. Ipan usaha waktu nulis Allah yang jaga. Itu baca ini depalin, ya kan? Wah istriku, gak usah sedih, gak usah gundah gulana. Aku sedang menuntut ilmu. Kamu sendiri iya, tapi Allah yang menjaga. Daripada aku yang menjaga, bukan aku takut, tapi kalau menjaga aman, iya kan? Orang wani diwani-wanikan, iya kan? Lebih aman Allah yang menjaga. Jadi dirinya, keluarganya, dan hartanya. Kata Abu Darda, waqad qultu, teman-teman mengucap sama ingsun hai kalimat, dan aku sudah baca itu al-yaman begini. Hari ini kau udah baca. Makanya Abu Darda tetap aja santai. Wah Abu Darda rumah kebakaran, enggak santai. Udah baca. Aku dapat keterangan dari kanjeng Nabi, sedangkan Nabi ini nggak mungkin bohong. As-shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Qala summa qala nuling andika sapa Abu Darda. In hadu tangnya suruh bina kalau isun, ayo kalau nggak percaya ayo kita lihat rumahku kebakaran apa enggak, kata Abu Darda. Faqom maka ngadeg sapa Abu Darda. Wa qamulan ngadeg sapa kaum mang sana Abu Darda. Orang-orang tuh yang ngasih tahu banyak kan, bareng lihat. Bantahu maka tu makasu kaum ila darihi maring umay Abu Darda. Wa qadih tarqo teman-teman kobong opo ma rumah haula kang indel kiwet tengene Abu Darda walam yusibha lan orang kenani ha indar opo suci. Itu sekelilingnya rumah Abu Darda ini terbakar semua, dari kanannya, kirinya, depannya, belakang, cuma rumah Abu Darda doang. Jadi Ipan bisa tidurnya ya, insya Allah diselamatkan, termasuk maling. Ya penting baca bis subuh sekali, bis asar saya ngamalnya gitu, bisa gua sama bis aman. Jadi bukan kebakaran aja, dari segala musibah ya yang menimpa dirinya, menimpa istrinya, keluarganya, dan menimpa harta. Motor kan juga harta, aman insyaallah. Biriwatin ya, tapi tetap walaupun kita udah baca ini rumah dikunci ya gitu. Saya udah baca rumah nggak dikunci, blong aja, jangan begitu. Benar-benar nanti tak kabur gitu ya, tetap rumah dikunci di ini. Wa fi riwayatun ukhra wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.